terlalu tinggi. Racun naganya semakin parah. Apa yang harus dilakukan? Tuan muda, kesehatannya sungguh tidak boleh diabaikan. Harus ada cara untuk menyelamatkan tubuhnya. Kalau tidak, saya pasti tidak setuju. Dia tadi mau menyelamatkanku. Aku seharusnya tidak marah. Liu Bing, cari tahu kemana Shen Qingqian pergi. Halo. Maaf boleh tanya, berapa harganya ini? Kamu mau model yang mana? Aku ambilkan buatmu. Model mana? Aku nggak tahu. Tapi dia kelihatan tinggi dan besar. Bukan ukuran terkecil. Kayaknya ini pertama kali kamu beli sendiri. Mendingan kamu telepon pacar kamu dan tanya. Aku malu banget kalau telepon dan tanya. Mendingan nggak usah. Semua model ambil satu saja. Pasti ada yang cocok dari semua model ini. Semua ini aku beli. Hai teman, kamu kelihatannya masih muda. Aku menduga, mungkin kamu belum berencana punya anak, ya. Hal tak terduga kadang terjadi. Lebih baik sebagai pencegahan. Aku butuh 2 lapis perlindungan. Betul. Gunakan proteksi ganda. Terima kasih. Semoga kalian menikmati momen bahagia. Kenapa pegawai apotek malah bercanda begitu? Aku pergi menyelamatkan orang. Tapi setelah dibilang begitu, jadi malu juga. Aku tidak mengendarai mobil. Pelayaran panjang. Sejak kecil, kamu selalu patuh dan dewasa. Setelah dewasa, menghadapi tantangan di luar rumah. Tak pernah bergantung keluarga. Tidak boleh memperlakukanmu begitu. Far, sejak kecil kamu baik padaku dan menyelamatkanku. Kamu bahkan menyerahkan ginjalmu untukku. Kalau ada kehidupan lain, biar aku jadi kakakmu. Aku yang akan menjagamu. Pinky, kakakmu dulu sudah menikah sebelum tiada. Kamu punya kakak iparmu. Ibu akan menjemput istri kakak. Jagalah dia dengan baik. Aku akan menjemput kakak iparmu. Pinky! Sudahlah, gejalanya reda sementara. Tuan kedua, dia terkena racun naga. Racun itu membuatnya pingsan tiba-tiba. Baru kehilangan Yuan Hang, jangan tinggi bermasalah. Untuk menyembuhkan racun naga, cari wanita dengan tubuh Phoenix. Ada tanda burung Phoenix merah di leher belakangnya. Hanya naga dan Phoenix bersatu, baru bisa menyembuhkan racun tersebut. Kalau tidak ditemukan, kalau begitu, tuan kedua, bagaimana nasib tidak akan hidup hingga 25. Menyatakan kesedihan. Usia 25. Itu berarti bulan depan. Mobo. Semua tergantung nasib daripada berharap pada sesuatu yang begitu tidak pasti. Sebaiknya segera menjemput kakak tua untuk menenangkan saudara. Ibu tidak bisa lagi merasakan penderitaan mengubur anak sekali lagi. Masih ada waktu sebulan. Asalkan kita berusaha maksimal, ada harapan. Kamu wajib menemukannya. Wanita Feng yang dimaksud guru. Mengenai kakak tua, ibu akan menjemput. Ini adalah
adalah suamiku. Terima kasih. Tuan muda, wanita sudah tiba. Masukkan mereka. Dipahami. Semua berpaling. Angkatlah rambut kalian. Memperlihatkan leher. Cukup, semua pergi. Kalau cari terus begini, kapan selesai? Apakah mungkin? Apakah ini takdir yang memotong harapan keluargamu? Ya, oke. Kamu tidak mau makan? Pak, apa kabarmu? Pak, sadarlah. Di mana saya sekarang? Astaga, ada masalah. Racun naga itu benar-benar mengapa ini kambuh lagi sekarang? Kamu sudah bangun. Sayang sekali. Sayang sekali. Naga dan Feng menyembuhkan racun. Tubuh Phoenix tunggal seperti kata Master Zhang. Saat melihat dia, aku tak bisa menahan daya tariknya. Iya. Pak, biarkan aku pergi. Kamu sedang apa? Orang brengsek. Pergi sekarang. Aku sudah menolongmu. Ternyata kamu orang seperti itu. Ada apa, Ma? Aku sudah tahu di mana kakak tinggal. Aku sedang menuju ke sana untuk menjemputnya. Luar biasa, Ma. Nanti setelah kakak dijemput, kita bisa merawatnya. Dengan begitu, kakak sulung bisa tenang di alam sana. Ma, aku sudah menemukannya. Betul, ganda kebahagiaan kita hari ini. Aku yakin kakak sulung melindungi kita. Oke, Ma. Kirim lokasinya. Aku juga akan menjemput kakak. Sekarang juga. Yang penting sekarang adalah menjemput kakak. Sudah aman, tidak kemana-mana. Membuatku kesal. Kalian mau ngapain sih? Kalian lagi ngapain? Baru kehilangan suamimu sudah seperti ini. Kamu cari-cari cowok lain terus dulu pas kuliah aja malah asyik godain senior. Belum lulus aja udah nikah cepet-cepetan. Dasar janda, seharusnya kamu mati tenggelam di got kotor pas orang tuamu meninggal. Malah nenekmu yang sakit-sakit sekarang enak aja loh. Dasar bawa sial, suamimu yang baru nikah aja mati gara-gara... Sebagai orang tua hari ini, aku bakal ajarin kamu pelajaran hidup.
jatuh. Kamu kecil banget. Jangan! Betul. Ini kenapa? Kalian gak pantas jadi sesepuh. Tadi kan gak ada apa-apa. Kalian sengaja pengen nyiksa aku dan usir aku dari 2 rumah warisan nenek. Bener, kalau kamu tahu diri, Gus keluar dan kasih rumahnya buat kita. Kalau enggak, kita bakal ajarin kamu setiap hari sampai kamu keluar. Abu. Aku gak akan kasih rumah warisan nenek buat kalian berdua, bajingan. Kamu berani memanggil paman dengan kata-kata kasar. Nanti kamu akan menyesal. Kamu mau ngapain? Hari ini aku akan usir kamu dari sini. Sama seperti suamimu yang sudah mati. Jangan pura-pura galau. Tak ada yang bantu kamu. Kamu mau ajak aku kemana? Kembalikan sekarang juga. Tunggu. Ada yang berani sentuh dia. Kamu siapa? Kapan giliranmu sebagai orang luar untuk campur tangan? Aku ibunya. Kalau anakku gagal, aku yang akan lindungi. Kalau kamu nyentuh dia lagi, aku panggil polisi. Lagi-lagi untung kamu. Nanti kamu tahu akibatnya. Ayo keluar. Masuk yuk. Kamu merasa tertekan. Kalau Farhan tahu, dia akan merasa terluka. Bu, Nampaknya Farhan udah cariin aku menantu yang bagus. Anakku yang baik, aku khawatir jika kamu tinggal sendiri. Kembalilah ke rumah, biar ibu merawatmu, agar jiwanya Farhan bisa tenang. Semoga mendapatkan ketenangan. Terima kasih, Bu. Tidak usah. Ini tahun terakhir saya kuliah. Akan segera lulus dan mulai bekerja. Saya bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Halo, Ibu kirimkan alamat kakak ipar, saya akan menjemput. iparmu di desa Kanghe. Nomor berapa di desa Kanghe? Rumah nomor 2 di desa Kanghe. Menantuku masih enggan memanggilku ibu. Dia butuh waktu untuk terbiasa dengan kehadiran kerabat baru ini. Ya sudahlah, hari ini tidak usah datang. Kita bahas nanti saja. Baiklah, aku pulang dulu dan bertemu Master Zhang untuk instruksi lebih lanjut. Bu, saya dan kakak senior. Nak, ibu tidak akan memaksa kamu. Nanti kalau kamu ingin pulang, kita bicarakan. Beritahu ibu. Guru besar, aku temukan wanita Phoenix. Luar biasa. Tapi Tuan Muda kedua, ada satu hal penting yang harus kau pikirkan, yaitu Rakun Naga dan Phoenix bertentangan. Saat mereka bersatu, wanita itu bisa cacat. Yang arahnya dia bisa meninggal. Kakakku sudah meninggal. Aku harus hidup untuk keluarga. Aku akan menggantinya. Liu Ming, siapkan lagi hadiah yang aku rencanakan untuk... Ya, Tuan Muda. Mengapa kamu kembali? Aku tak mau apapun dari kamu. Bawa semua barang itu. Ini adalah mahar untukmu. Daftarkan pernikahan kita sekarang. Mustahil! Asal kamu mau menikah, syarat bebas. Aku tak sanggup melakukannya. Kenapa? Karena aku sudah menikah. Di rumahmu tidak ada barang milik laki-laki sama sekali. Ngomong apa sih kau sudah menikah? Siapa bilang gak ada cowok? Dia itu suamiku. Kamu beneran udah nikah? Bener banget.
harus masih suci dan belum tersentuh. Kalau nggak percuma aja. Nggak kayaknya. Ini nasibku, Fu Tinggi. Tinggi, aku pengen ajak ibu mertuamu makan. Kamu ikut. Nggak jadi, Bu. Aku lagi ke Master Zhang. Ada hal penting sama dia, tapi meski nggak datang, pesan saya sampai ya, kirimin aku lokasi makan malamnya, biar aku yang urus. Nanti sore aku kirimin lokasinya. Anakku yang menikah. Tante. Anak istriku yang bagus. Bu cuma pengen makan bareng kamu. Ibu anak berkumpul. Ini sup ikan kuning dengan rasa lezat. Ikan kuning diiris tipis seperti benang, lalu direbus pelan selama 3 jam. Kaki babi transparan. Butuh waktu 4 jam dari seorang koki hebat buat bikin masakan ini sampai empuk banget. Merpati rebus gaya Huangshan. Coba segera, merpati ini pilihannya bagus, dagingnya lezat dan bersih. Semua masakan ini butuh waktu lama. Mungkin ini harganya mahal. Harganya terjangkau. Yang penting kamu suka. Ibu siapkan makanan tiap hari buatmu. Ayo coba sekarang. Rasanya lezat. Anak menantu yang patut diacu. Bagaimana kalau kamu pindah ke sini daripada tinggal sendirian di rumah yang sepi? Terima kasih banyak, Bu. Namun, saya ingin hidup mandiri. Ahli besar. Dia sudah menikah. Racun naga yang melingkupi tubuh sudah pasti tak ada obatnya. Tuan muda, simbol Phoenix darah berarti dia masih perawan. Ayo makan. Papapu, apakah benar kakak yang selalu melindungi aku? Aku sembuhkan racun naga, rawat ibu dan kakak ipar. Untuk wanita itu, aku akan memperlakukan dia dengan hormat. Bersiaplah. Kamu sedang melakukan apa? Kamu belum pernah tidur dengan suamimu, kamu masih perawan. Dari mana kamu tahu? Kamu mau ikut atau enggak? Kenapa kamu cuma belakangan? Apakah ada masalah di rumah? Paman saya ingin mengambil alih 2 kamar warisan dari nenek saya karena saya belum menikah. Saya harus menikah supaya bisa menjaga 2 kamar warisan dari nenek saya. Masalahnya, saya bahkan belum punya pacar. Nenek merawatku sejak kecil. Di dalam kedua ruangan tersebut penuh dengan kenangan saya bersama nenek. Mereka sangat berarti bagi saya. Aku akan menikah denganmu. Kakak senior, kamu mau bantu saya? Kapan kamu luang? Ayo daftarkan pernikahan kita. Kakak kelas adalah pujaan hati semua wanita di sekolah. Apakah aku sedang bermimpi? Aku berencana untuk menunggu hingga rumah siap supaya dia bisa leluasa. Tak pernah terbayangkan. Meninggal tak terduga setelah menikah. Apakah kamu sungguh mau menjaga keperawananmu demi satu orang selamanya? Jangan kamu hina kakakku. Oke, aku minta maaf, tapi aku perlu ingatkanmu. Kalau bukan gara-gara kamu, aku nggak akan nabrak pohon dan nggak bakal berbaring di rumah sakit sehari semalam. Ini. Kenapa kamu? Lepas aku, jangan gerak. Aku bukan tipe orang yang memaksa. Sebelum kamu mengizinkan, aku nggak akan sentuh kamu. Kalau kamu gerak lagi, aku nggak tahu apa yang bakal aku lakukan.
Shen. Si tuan muda sudah beli rumah Pak Ded dan Ibu Ded sebelah dengan harga tinggi. Dari sekarang, dua rumah ini, kedua rumah itu sekarang punya kamu, mereka nggak akan ganggu lagi. Tapi, aku nggak kenal dia. Kok dia baik banget sama aku? Ngentot mau nikah denganku. Tuan terkena racun naga. Kamu satu-satunya di dunia ini. Kalian harus segera tidur bersama, atau kalau tidak, tidak akan hidup lebih sebulan. Jadi memang begini keadaannya. Kamu tampaknya bukan orang jahat. Kamu hanyalah seseorang yang ingin tetap hidup. Kenapa tarik aku lagi? Jangan-jangan kamu ragu nagamu muncul lagi, kan? Kamu sudah tahu, biar semuanya mudah. Di dalam kartu ini ada 10 miliar. Aku ingin kali pertamamu. Tuan muda. Wanita itu menerima kartu bank karena dia rakus pada uang. Sebelumnya menolak pemberian. Kayaknya uang kurang. Kalau begitu, aku tak perlu berbelas kasih padanya. Guru besar, apakah ada cara lain selain persatuan naga dan Feng untuk menyembuhkan racun ini? Saya memiliki seseorang yang saya ingin membantu. Kartu punya 10 miliar. Tolong temukan cara. Hanya naga dan Feng bisa sembuhkan racun. Tidak ada cara lain. Lalu, bisa bantu saya minta jima keamanan? Tuan muda. Gadis itu baik hati, pasti bakal setuju. Waktumu tinggal sedikit, cepetan. Dia cuma mikirin duit. Gak nyangka, salah paham sama dia. Menantu, Pak Ebi. Kebetulan banget ya. Tinggi juga di sini, belum kenal kamu. Aku panggil sekarang. Tinggi. Tinggi, adik Yuan Hang, dia harus panggil kamu kakak istri. Gak usah buru-buru. Hai Tinggi, kebetulan banget aku sama kakak istrimu kesini buat doa. Cepet kesini ketemu dia. Bagus banget, sebentar lagi ketemu kakak istri. Here. Here. Bibi, saya minta maaf. Ada urusan sekolah, aku pulang dulu. Sampai jumpa lain kali. Paula. Kamu telat, kakak istrimu udah pulang. Itu kakak istrimu. Kamu terlihat sangat muda. Kakakmu yang itu, dia masih kuliah loh. Punggung itu. Kenapa terasa familiar? Mas, kontrak besar sama grup Dashi harus ditandatangani hari ini. Udah hampir waktu, ayo kita pergi. Sen Qingqian, kamu malu nggak sih? Kakak Fu yang baik tuh udah jadi korban kamu. Gue nggak tahu kamu pakai cara apa buat bikin cowok populer di kampus mau nikah sama kamu. Sekarang lo dapet karma, layak banget jadi janda. Aku kesini cuma buat acara wisuda, bukan buat berantem sama kalian. Janda nggak boleh masuk, biar kita nggak kebagian sial. Aku juga lulusan hari ini. Kenapa aku nggak boleh masuk? Tidak pakai gaun, tidak boleh masuk. Dulu ada kakak Fu yang ngebantu kamu. Matinya karena kamu. Siapa lagi yang mau membantu? Guru lo ngajarin kalian perlakuan kayak gini sama temen? Kalau lo nggak pergi sekarang, aku bakal panggil satpam.
Suamimu nama belakangnya Fu. Fata, sebelum dia meninggal, dia sekolah di sini. Namanya Fu apa? Namanya Fu. Sudahlah. Nanti bicarakan ini. Aku antar kamu ke atas. Aku khawatir kamu juga ikutan dimarahi. Aku aja yang pergi sendiri. Iya, benar. Ini talisman dari saya, semoga membawa keberuntungan padamu. Dia membawa keberuntungan. Tuan muda, kamu kemana? Semua orang sudah menunggu loh. Nggak jadi hari ini. Aku ada hal penting lainnya. Nyonya Shen, ini gaun spesial dari Tuan Muda. Silakan ke ruang ganti. Apakah maksudnya aku? Beberapa hari lagi. Astaga, sepatu terakhirnya malah kotor. Kok ciuman pertamamu masih tersisa? Wajahnya memang sangat tampan cantik, bener banget. Ternyata ini Shen Qingqian. Gaunnya dari mana? Wah, ini cantik banget ya. Shen Qingqian. Kamu cantik sekali. Kesini, Shen Qingqian. Kamu cantik hari ini. Terima kasih. Kalian tahu tidak, saat tertawa bersama banyak orang, biasanya kita akan secara alami menatap orang yang kita beneran. Itu pasti benar. Fu Tingyi, kenapa kamu jadi seperti anak kecil? Makasih ya. Seniorku, aku harus tinggal sama dia, bantu hilangin racun naga. Kalau enggak, dia mati usia 25. Aku harus gimana ya? Menantu, ada waktu hari ini ke rumah nemenin aku? Ibu seniorku anggap aku menantunya. Aku rasa perlu jelaskan hubungan sebenar aku dengan si senior ke ibunya. Soal memberinya obat racun, kita lihat lagi. Nanti aja ya. Baby, tolong kirimkan alamat rumahmu. Aku langsung ke sana. Rapikan kursinya. Tarik semua gorden biar ruangan lebih terang. Bersihkan gelas-gelasnya. Pastikan lapnya bersih betul ya. Ma, ada apa sampai senyum-senyum gitu? Tinggi, dengar kakak iparmu akhirnya mau datang ke rumah. Luar biasa. Kamu nih. Kamu juga. Orang satu-satunya di dunia yang bisa menyelamatkanku. Ternyata kakak iparku. Kok dia juga di sini? Tinggi, dia adik Iwan Hang dan harus nyebut kamu kakak ipar. Dia itu adik si senior ya? Adik suamiku. Kenapa mukanya begitu? Kalian udah kenal duluan. Berbagi kamar dengan kakak ipar, aku lepas. Kalau aku melakukannya, bagaimana aku hadapi kakakku? Masih perlu dipikirkan masalah ini. Kakak sekelas menolongku keluar dari penderitaan. Aku satu-satunya yang bisa membantu adiknya. Semua hal ini, apakah semuanya sudah ditentukan? Tanpa ibu, pertama aku bertemu kakak ipar. Sebaiknya aku jelaskan dulu pada Bibi tentang pernikahan kami. Betul, saat pertama bertemu. Kalau begitu, masuk dan duduk saja. Biar aku kenalkan kalian. Ini kakak iparmu, Shen Qingqian. Ini pamannya, Fu Tingyi. Fu
Fu Tinggi, presiden dari grup Fu. Kakak ipar. Kakak sekelas tak bicara soal itu. Dia anak dari keluarga Fu yang terkenal. Baibi, ada hal yang ingin aku ungkapkan. Aku dan kakak sekelas bukan suami istri sejati. Kami menikah dengan kontrak. Pernikahan kontrak. Dia menikahiku untuk membantu aku menjaga rumah nenek. Jadi, kami bukan pasangan sejati. Saya bukan menantu sejati Anda. Maaf, Bu. Datang hari ini untuk menjelaskan semuanya. Maka saya akan pergi dulu. Sekarang saya mengerti. Jadi, dia menikahinya untuk membantu. Mereka cuma teman saja, bukan pasangan sejati. Anakku yang polos. Tidak peduli alasan kalian berdua menikah, di hati saya, Anda sudah saya anggap sebagai menantu saya. Keluarga kami mampu dengan mudah mendukungmu. Lagi pula, dengan kami di belakangmu, tak ada yang berani menyakiti. Terima kasih, Bu. Saya sangat terharu. Nanti saya akan sering-sering main. Tinggi, antar kakakmu pulang. Tinggi, racun naga sudah kumat. Sisa waktu cuma 3 hari sebelum ulang tahun Tinggi. Kalau racun nggak diatasi, Tinggi bakal meninggal. 3 hari. Kingkian, tolong bantu aku merawat Tinggi. Ibu, aku segera cari Master Zhang. Aku dengar dari Bibi kalau hubungan mereka sangat baik. Bertemu Fu Tinggi ini penting. Ini adalah rencana Tuhan. Kalau aku selamatkan dia, itu artinya aku balas budi kakak seniorku. Kamu mau ngapain? Tentu, aku selamatkanmu. Mau selamatkan aku. Mau selamatkan aku. Apa? Aku nggak butuh kasihan kamu. Bernie, buka pintu. Izinkan aku masuk. Putih Allah. Aku sudah berusaha keras buat nyelamatin kamu. Kamu gak tahu diri banget. Sen Kingkian, gabungan naga dan Phoenix. Hilangkan racun dan selamatkan aku. Tapi tubuh Phoenix ringan, cacat, parah, mati. Walaupun begitu, kamu masih mau ya? Betul sekali. Mana ada yang korbankan hidup ganti nyawa orang asing? Dia justru beli semua ini. Kamu mau selamatkan aku? Pastinya, aku pasti selamatkan kamu. Dia siap korbankan hidup ganti nyawa aku. Aku salah paham dia. Aku marah ke dia. Jangan bilang kamu pengen sekarang juga. Lepas aku dulu. Sekarang belum bisa, nanti aja ya. Aku balik sekolah dulu. Ada kabar soal magang di sekolah. Ini penting buat lulusan aku. Aku duluan ya. Tuan muda, saatnya istirahat yang cukup, Pak. Ganti partner kerja grup Fu tahun ini jadi sekolah Shen Kingkian. Tempatin dia kerja di grup Fu. Tapi, Tuan muda, kami kerjasama dengan Universitas Huking. Kontrak sudah ditandatangani. Melanggar kontrak berarti ganti rugi besar. Hal ini juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi grup Fu, Pak Tuan. Mau pertimbangkan lagi. Sudah cukup, jangan dipikir. Lakukan seperti kataku, ada lagi. Intern tahun ini dapat makan, tinggal, dan antar jemput. Gaji intern tahun ini 2 kali lipat dari sebelumnya. Mas Tuan, ini sungguh terlalu gila. Demi Nyonya Shen, dia menawarkan kondisi yang luar biasa, sangat baik. Bagaimana hasil investigasi? Tuan muda tidak ada pilihan lain selain melukai tubuhnya. Terus cari. Ternyata grup Fu. Mereka biasanya bekerja sama dengan sekolah bergengsi ratusan tahun. Tahun ini, mereka memilih sekolah kita. Rasanya seperti bermimpi. Ini seperti rezeki jatuh dari langit. Bagaimana cara mengisinya? Kenapa tidak kita isi bareng saja? Mari kita isi bersama. Gimana caranya mengisi ini? Bagaimana bisa tahun ini kami magang di grup Fu? Apakah ini karena Fu tinggi? Apakah dia melakukan semua ini demi aku? Cerita tidak bisa didengar, tidak apa-apa. Apakah ini salah? Ambil kartunya untukmu.
Kamu lakukan ini karena terima kasih. Melakukannya karena itu. Jangan terlalu memikirkannya. Saya cuma biar aku yang urus soal kelulusanmu. Bu Shen, Tuan Muda rela menyerahkannya untuk Anda. Mereka bertaruh dengan nama baik perusahaan. Jadi, tolong selamatkan dia. Aku mohon padamu. Dia rela berkorban begitu banyak demi aku. Ini lebih cocok untuk wanita dewasa. Bayangkan aku pakai celana dalam lucu di depan Fu Tingyi. Aku gak tahu dia bakal ketawa duluan apa ngerusun racun. Setelah itu, Celana ini lumayan bagus. Seksi, tapi masih polos. Ini sesuai gayaku. Finkian, fokus aja, jangan ngoyo mikir. Misinya buat nyelamatin orang. Bapak Fu, dulu saya terlilit hutang dan dikejar musuh, tapi Anda menyelamatkan saya. Saat saya benar-benar tidak punya jalan keluar. Anda memberi saya tempat untuk berlindung. Sekarang Tuan Muda kedua sedang menghadapi masalah. Saya pasti akan menjaga satu-satunya anak laki-laki Anda yang tersisa. Jangan khawatir. Saya pastikan tidak akan ada apa-apa yang menimpa Tuan Muda. Tuan Muda kedua. Sebelum tidur bersama, minum sedikit darah Phoenix agar tubuh Phoenix ini akan melindungi tubuh Phoenix. Sangat bagus. Dengan cara ini, King Qian tidak akan menerima cedera. Kenapa wajahmu memerah? Tidak boleh. Walau kamu tahu, tetap tidak boleh. Hari ini adalah hari pertama dia magang. Tak lama lagi kita akan bertemu dengannya. Tuan Muda ternyata sudah mulai berpakaian rapi untuk Nyonya Shen. Sepertinya Tuan Muda akhirnya siap untuk tidur bersama Nyonya Shen. Shen King Qian. Xiaorong, kenapa kamu di sini? Saya kerja di sini, jelas. Saya juga mau tanya, kamu kesini buat apa? Saya magang di grup Fu. Bisa tolong beri ruang, saya harus absen masuk. Absen sekarang atau bakal telat. Siapa yang kamu perintah? Kalian gak kerja, cuma berkerumun dan bikin gaduh. Akhirnya kamu datang, Bos Fu. Suamiku, ini dia yang kubilang tadi. Sepupu yang bikin suaminya mati muda. Ah, jadi kamu ya? Hah? Cekokin sana. Jangan bikin kami repot. Kenapa robek surat magangku? Mau robek? Aku aja yang boleh. Di perusahaan kami. Yang penting kataku. Shen King Qian. Orang tua saya ingatkan soal kamu. Hati-hati kalau ketemu. Aku bakal hukum kamu. Lepasin aku! Dimakan kucing! Lepasin! Kakimu kotor, angkat itu. Keputusan ada padaku. Ada apa enggak? Aku nggak apa-apa. Tapi formulir magangku udah dibuang sama mereka. Wanita itu pura-pura jadi magang di perusahaan Fu, kan? Betul. Aku bisa buktikan. Jangan sentuh dia lagi. Jangan berharap bisa tetap di kantor. Dia tidak ada. Shen King Qian. Apa? Gak akan biarin kamu enak. Kalau diperas, kok gak tahu balas? Jangan bikin diri kacau.
Syukurlah aku ke kantor hari ini. Kok jantungku detaknya cepat banget sih? Lebih cepat daripada waktu aku lihat kakak dulu. Ngelamun apa? Ini karena kamu. Aku yang pergi. Apa racun naganya kumat? Tunggu aku siapin dulu. Setiap kali bertemu dia, racun naga langsung gak terkendali. Shen Qingqian, aku Zhang Zhen, gedung rusak di pinggir timur. Kalau dalam setengah jam aku gak lihat kamu, sumpah hidupmu bakal neraka. Liu Bing, Mas. keluarkan informasi Zhang Zhen. Oh. Telah ditemukan. Zhang Zhen mencoba memperkosa Nyonya Shen. Nyonya Shen kabur ke polisi. Dia divonis 3 tahun. Baru bebas hari ini. Pantau Qingqian di sini, jangan biarkannya kabur. Tuan muda. Nyonya Shen. Di belakang. Kenapa kamu ada di sini? Kemana Tuan Kufu pergi? Tuan muda memberi perintah tanpa memberitahumu. Pergi sendiri ke timur untuk temui Zhang Zhen. Minta kami tunggu di sini. Nyonya Shen, jangan pergi. Oke, aku tidak akan pergi. Bisakah kamu tuangkan air untuk saya? Oh. Nyonya Shen. Supir, gedung di timur sudah dekat. Akhirnya kamu sampai juga. Tepat 3 tahun. Kau selalu hadir dalam mimpiku. Shen Qingqian. Aku benar-benar membencimu. Siapa kamu? Di mana Shen Qingqian? Aku Fu Tingyi. Fu Tingyi. Presiden Grup Fu. Fu Tingyi. Betul, Shen Qingqian tidak bisa hadir. Zhang Zhen, sebaiknya kamu menjauh darinya. Dia di bawah perlindungan Grup Fu, kamu tidak akan bisa menyakiti dia. Presiden Grup Fu memang berbicara dengan tegas, Fu Tingyi. Bisa lindungi dia seumur hidup. Zhang Zhen, baru saja keluar dari penjara. Kenapa tidak melepaskan masa lalu? Kenapa tidak cari pekerjaan yang layak? Pekerjaan apa yang cocok untukku? Semua ini gara-gara Shen Qingqian. Aku akan memaksa dia membayar. Biarkan Shen Qingqian. Aku akan kasih kamu pekerjaan dan sejumlah uang. Uang yang cukup untuk hidupmu, atau apapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Shen Qingqian ini sungguh merepotkan sekali. Meminta Presiden Grup Fu untuk bertindak demi dia. Aku ingin bilang, aku nggak mau apa-apa. Biar aku luapin rasa kesal ini. Jadi, gimana cara kamu lepasin kesal itu? Kalau kamu mau aku lepaskan amarah ini, berikan tanganmu. Kenapa jadi gak berani? Boleh. Ya udah, kamu aja yang ngambil. Pahlawan sulit menolak wanita cantik. Presiden besar dari keluarga Fu siap kehilangan tangan demi wanita. Berjiwa besar. Jangan sampai menyesal. 1, 2, 3. Waspada.
Kamu cedera. Cuma luka kecil. Ini bukan luka kecil. Sudah keluar darah. Kenapa kamu tutupi dari aku dan datang seorang diri? Kenapa kamu potong tanganku sendiri? Asalkan kamu aman. Ini gak penting, buruan pergi, aku urusin di sini. Ini masalahku sama dia. Pergi Zhang Zhen. Saat aku datang, aku udah panggil polisi. Kamu gak bakal kabur. Gak usah lari. Tunggu aja polisi datang bawa kamu balik ke penjara. Wanita brengsek, kamu beraninya nyuruh polisi. Oke saja. Hari ini aku bakal habisin kamu tanpa ampun. Akhirnya ngomong juga. Mainkan musik. Salah. Lepas aku. Jangan gerak. Zhang Zhen, lepas aku. Fu Tingyi. Fu Tingyi. Fu Tingyi. Lepaskan kami, Zhang Zhen. Fu Tingyi. Saya akan membunuh kalian. Saya juga terlibat, tapi saya akan membakar kalian. Hah? Tidak ada bukti. Apa yang terjadi padamu, Fu Tingyi? Qingqian. Nom. Fu Tingyi nekat. Aku datang karena kamu. Bagaimana bisa aku memisahkan kalian? Apakah iya? Kalian akan menjadi pasangan terancam. Oh. Syukurlah. Fu Tingyi. Salahku membuatmu terlibat. Aku ingin menyelamatkanmu. Tapi aku malah menyakitimu. Salahkan aku. Kelalaian membuat Zhang Zhen kabur. Oke, sudah paham. Aku sudah menemukan hasilnya. Fu Tingyi sangat melindungi Shen Qingqian karena semuanya karena Shen Qingqian yang ada di dunia ini. Tubuh itu menyembuhkan racun. Hanya jika mereka berdua di satu kamar, barulah Fu Tingyi bisa hidup. Sekarang aku mengerti. Jadi apakah benar kalau kita cegah mereka untuk tinggal bersama, racun naga di tubuh Fu Tingyi tak akan sembuh. Dia pasti akan tewas. Betul sekali. Nanti, perusahaan keluarga Fu. Semua itu akan jadi milikku. Bukankah dia asisten Fu Tingyi? Dia kemana saja? Jangan bergerak. Kok cuma kamu sendirian? Lalu di mana Pak Fu dan Bu Shen? Aku mengunci mereka berdua dan kemudian membakar tempat itu. Soe! Selamatkan Qingqian dulu. Kasih aku kunci. Bawa dia sekarang, Tuan, cepat. Nyonya Shen, mari berangkat. Aku tidak akan. Cepat pergi. Ayo cepat pergi. Ayo pergi. Permi. Cepat pergi. Lepas aku. Fu Tingyi. Aku janji tak akan tinggalkanmu. Qingqian, dengar aku. Aku memang takdir yang harus mati, tak bisa kabur. Aku bisa selamatkan kamu. Apa yang harus dilakukan? Qingqian, dengar aku. Pertama kali aku temuin kamu, aku hanya ingin hidup sendiri. Tapi sekarang aku peduli pada... Aku peduli sama perasaan kamu, juga sama Cepat pergi. Bukan begitu. Kalau sudah begitu, aku akan tinggal di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Shen Qingqian. Fu Tingyi. Jangan takutkan aku, Fu Tingyi. Bangunlah, jangan membuatku cemas. Soe!
Tuan Muda. Wah. Rongrong, lihat api yang besar ini. Fu Tingyi kali ini sepertinya tidak ada harapan. Saat dia mati nanti, Grup Fu akan menjadi milikku. Ini benar-benar luar biasa. Api sebesar ini saja tidak bisa membunuh mereka. Benar-benar sangat beruntung. Racun naga Fu Tingyi tampaknya telah kambuh. Aku harus mencegah mereka tinggal bersama. Grup Fu tetap milikku. Fingqian. Fu Tingyi, kebakaran ini. Aku akhirnya memahami isi hatiku. Aku tidak menyelamatkanmu karena kamu adiknya teman, tapi demi diriku sendiri. Aku ingin kamu bertahan hidup. Master Zhang berkata, cukup minum darah Phoenix. Feng tidak akan mati. Qingqian, aku sangat mencintaimu. Tuan Muda. Faktanya, akulah yang menyuruh Zhang Zhen untuk berakting. Supaya kamu dan Feng bisa berbagi kamar tanpa hambatan. Kalian berdua bersatu melawan aku. Tuan Muda, kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Ini semua tipuanku. Di dunia ini, tidak ada cara apapun untuk menyelamatkan Feng. Nei, Shen Qingqian, Fu Tingyi tidak bilang padamu. Kalau hari ini kamu tidur dengan Fu Tingyi, kamu pasti akan mati. Kamu tidak benar-benar merasa dirimu istimewa, bukan? Fu Tingyi tidak pernah peduli padamu. Dia hanya ingin nyawamu untuk menyelamatkan dirinya. Dia sejak awal sampai akhir hanya berbohong padamu. Gabungan naga dan Feng. Feng pasti akan mati. Kamu dan Shen sudah ditakdirkan. Hanya satu dari kita yang bisa bertahan. Apa maksudmu? Qingqian, dengar aku. Fu Tingyi, kebaikanmu padaku, mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkan nyawamu. Apakah ini benar-benar terjadi? Tidak, itu tidak benar. Qingqian! Kenapa Nyonya Tinggi pingsan begitu saja? Ini semua karena aku memaksa Qingqian. Dia tidak akan seperti ini tanpa aku. Ini semua salahku. Bagaimana bisa semua salahmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kabar menantuku sekarang? Ini pemberitahuan Kris, silakan tanda tanganinya. Iya. Sudah 73 kali. Kenapa kamu melakukan ini? Sekarang dia sudah di ruang operasi. Apa kamu puas sekarang? Maafkan aku, Tuan Kedua. Dulu keluarga Fu yang melindungi dan menyelamatkan nyawamu. Jelaskan kenapa kamu lakukan ini. Seperti kata Anda, keluarga Fu menyelamatkanku. Makanya aku harus menjaga darah keluarga Fu. Aku akan balas dendam kepada semua yang menyakiti Qingqian. Di mana Zhang Zhen? Munku. Tuan Kedua, Zhang Zhen sudah keluar negeri. Biar aku yang gantikan posisinya. Aduh. Tuan Kedua. Pak Fu, Anda. Kok kamu masih hidup ya? Aku sudah bilang pada Shen Qingqian, dia tak akan memaafkanmu. Dia tak mungkin tidur denganmu. Peggy, kamu lagi ngapain? Jangan pukul aku. Lepas dari sini.
yang sudah datang ke rumah sakit. Boleh. Gila, King Qian ternyata masih hidup. Seneng banget aku gak kehilangan dia. Tapi dia bilang dia benci aku. Aku harus gimana biar bisa menghadapinya? Yang penting dia masih hidup. Tidak penting dia benci aku. Dia malah nyengir sama aku. Berarti dia nggak benci aku kan? Dia udah maafin aku. Tinggi, buruan kesini. King Qian lupa semuanya. Dia lupa semua hal sebelumnya. Jadi aku lagi kenalin kamu ke dia ulang. Ini yang aku bilang tadi. Ommu juga presiden grup Fu. Nggak disangka omnya ternyata muda banget dan cakep. Presiden grup Fu emang beda. Feng Qian, lupa ingatan. Penny, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu diam saja hari ini? Buruan panggil orang. Oh, Kakak ipar. aku tahu kamu adik ipar. Tapi kok ada cowok ganteng yang manggil aku kakak ipar. Jadi malu juga. Lagi pula, usiamu hampir sama denganku. Jangan panggil aku kakak ipar, sebut aku King Qian. Feng Qian, yang penting kamu selamat. Masalah di masa lalu, kamu pikirkan saja pelan-pelan. Kalau gak ingat juga gak apa-apa. Bu, bau disinfektan di rumah sakit bikin mual. Aku mau pulang. Anakku yang baik. Tadi kamu manggil aku apa? Bukan aku menantunya, Bu. Jadi ya aku manggil ibu dong. Bagus. Ibu bawa kamu pulang. Anak nakal, kenapa masih bengong? Bantu kakak iparmu bawa tasnya. King Qian. Kakak ipar baru bangun, mungkin belum istirahat. Aku antar kamu pulang dulu ya. Feng Qian, nih lihat ada yang familiar gak? Kamu bisa ingat apa gak? Beneran bisa ingat lagi gak ya? Tidak ada sama sekali. Tak apa-apa. Lupa juga tidak apa. Ah, iya ya. Anakku yang sulung, Yuan Hang. Dia juga suamimu. Suamiku. Dia sudah tiada. Anakku ini tak punya nasib baik. Baru saja menikah denganmu, seorang istri yang baik. Dia meninggal lebih dini. Aneh juga, padahal orang di foto itu suamiku. Kenapa aku merasa asing saat melihatnya? Tapi paman malah terasa lebih akrab. Kakak ipar, kamu benar-benar lupa kakakku ya? Tidak. Tapi aku yakin, saat itu aku memilih menikahinya, jadi aku pasti pernah sangat mencintainya. Feng Qian, kamu dan ibunya Yuan Hang. Kakak ipar berhasil. Sekarang dia setuju pulang, kita bisa merawatnya dengan baik. Kakak bisa lega. Kenapa harus membahas masa lalu? Bagaimana jika ibu memberitahunya tentang pernikahan kontrak sehingga dia mengingat semuanya? Dia pasti akan pergi meninggalkanku. Aku tak mau dia pergi dariku lagi. Tidak apa-apa meski tidak ingat. Wah, kakak pasti lapar setelah begitu lama di rumah sakit. Biar aku masak mie buat kamu. Kamu masih bisa masak mie? Cuma mie, pastinya aku bisa masak. Ayah. Enak juga, masakan paman lumayan bagus. Mie ini agak terburu-buru dibuatnya. Sebenarnya, aku rencanakan hadiah untuk kakak saat keluar. Paman masih bisa menyiapkan sesuatu. Baiklah, aku akan membuat janji pada kakak. Kalau kakak butuh bantuan nanti, dimanapun aku bisa bantu, aku pasti bantu. Boleh. Setelah keluar dari rumah sakit, baunya seperti disinfektan, benar-benar menyengat. Biarkan aku mandi dulu. Fata! Lihat ke arah lain dulu ya. Kakak, aku nggak sengaja masuk. Kamu sekarang merasa gimana? Kakiku sakit banget. Aku nggak bisa bangkit. Kakak tadi, mungkin kamu bisa dulu. Kenakan bajumu dulu, aku tutup mata. Saya sudah baik. Saya sudah pulih.
ketika aku melihat dia. Jantungku, kenapa rasanya sangat sakit? Ata apa? Kenapa menangis? Kamu jatuh di mana? Aku tidak terjatuh. Aku tiba-tiba merasa sangat sedih dan ingin menangis saat melihat paman. Air mataku, tanpa alasan, mereka mengalir turun. King Qian, apakah masih membenciku? Dulu, apakah ada hal buruk yang terjadi? Sebelumnya, kita berhubungan baik. Beneran? Kamu tidak tipu-tipu aku. Kalian sedang ngapain? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tadi aku jatuh. Om datang untuk bantu aku. Bagiku, membantu istri kakak. Kenapa bantuan harus dirahasiakan? Menantu, apa kabarmu? Bagian mana yang terluka? Aman saja, aman saja. Saya baru saja terjatuh tadi. Bu, tenang saja. Tidak ada luka di tubuhku. Harap lebih hati-hati. Sakit sekali. Apa-apa? Belakang leher sakit. Untuk mengorbankan hidupku demi hidupmu. King Qian. Istri kakak. King Qian. Dokter, mengapa King Qian pingsan? Fonix darah memperbaiki diri menyebabkan sakit dan pingsan. Perbaikan diri? Fonix darah memulihkan gen saat emosi terganggu. Jika luka Fonix darah sembuh, Shen akan mengingat segalanya. King Qian ingat kembali. Dia pasti akan membenciku. Tidak bisa diterima. Saya tidak dapat menerimanya. Tuanku. Obat ini membantu Fonix darah sembuh. Membantu Nyonya Shen untuk mengingat kembali. Saya tidak butuh salep ini. Ini adalah salep paling bagus yang kami miliki. Aku tidak butuh obat untuk Fonix darah. King Qian, maafkan saya. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. King Qian, biarkan aku egois kali ini. Perasaan tulus. Dokternya bilang apa? Kakak, dia baik-baik saja. Fonix darah di tubuh kakak sedang sembuh sendiri, makanya agak sakit. Kan aku bilang gak apa-apa. King Qian, ini salep dari dokter. Cukup oleskan setiap hari, pasti akan sembuh perlahan-lahan. Aku mengerti. Terima kasih, Pak. Maafkan aku, King Qian. Aku cuma takut kehilanganmu. Aku ingin kamu tetap di sampingku. Fu Tingyi terlalu kasar. Aku pasti akan balas pukulan itu. Ini kan omku dan sepupumu. Mereka. Kok mereka juga di sini? Hei, dokter. Dokter, orang tadi, ada apa dengan dia? Oh, kamu maksudnya Nyonya Shen? Dia mengalami amnesia. Terjadi apa? Amnesia. Kan aku sudah bilang, Shen King Qian ini tidak suka ditipu. Bagaimana mungkin dia tahu Fu Tingyi menipunya dan tetap mau bersamanya? Kalau Shen King Qian tahu Fu Tingyi menipunya, tentu saja akan meninggalkannya. Sekarang, pamanku pasti akan gila. Pamanku. Kalau kamu nggak mau gila juga bisa. Lalu berikan saja grup Fu. Serahkan saja. Nei, King Qian, aku kakakmu. Aku dengar kamu lupa ingatanmu. Aku akan memberitahumu, Fu Tingyi itu bukan orang baik. Dia terus menipumu. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, aku kasih alamatnya. Datanglah kepadaku. Ata apa? Siapa yang menelepon? Ma, baru keluar dari rumah sakit, rasanya ada beban di dada. Pulang dan istirahat. Aku mau jalan-jalan sebentar. Jiao King Qian. Kakak ipar, kamu mau kemana? Katakan padaku, aku temani kamu. Aku lebih suka berjalan sendiri. King Qian sudah besar, biar dia refreshing sendiri. Biar dia tenang sendiri. Dia lupa bawa tas, aku antar ke sana. Jaga dirimu ya. Oh. Dia akan pergi ke desa Kanghe.
Akhirnya kamu datang. King Qian, siapa namamu? Aku kakakmu. Itu nggak masalah. Yang penting, kamu masih ingat rumah ini. Nenek yang punya dulu. Rumah ini dan sebelahnya. Ini dari Fu Tingyi untukmu. Rumah dari Fu Tingyi memang benar. Kamu kenal Fu Tingyi belum sampai sebulan. Dalam waktu singkat, dia udah kasih kamu 2 rumah. Tidak penasaran? Mengapa hal ini terjadi? Shen Xiaorong. Kalau kamu nggak mau Shen Qingqian mengingat masa lalu kalian, kamu punya waktu 5 menit. Beri aku kendali atas grup Fu. Mengapa? Sebab Qingqian mustahil. Sebab Fu Tingyi. Qingqian, dia terluka parah. Cepat bilang, kenapa sih? Ngomong dong. Jangan mudah percaya. Bangunlah. Kenapa kamu takut mengatakan yang sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Apa rahasia besar yang ada di antara kita? Ngomongin aja, ngomongin aja. Qingqian. Lepas aku. Kenapa kamu nggak kasih mereka izin buat cerita? Kenapa aku nggak punya hak tahu soal yang dulu-dulu? Fu Tingyi, jangan egois, jangan menipunya demi mempertahankannya. Berhenti menangis. Aku katakan yang sebenarnya. Pernikahan kalian hanyalah kontrak. Setelah dia meninggal, kami menemukanmu. Kami tahu kamu menderita, jadi kami belikan 2 rumah, tapi tidak bilang apa-apa tentang rahasia ini. Karena kamu tak pernah mau menerima bantuan kami. Benarkah? Kamu tidak menipuku. Muat dibohongi. Maafkan aku, Qingqian. Aku ingin jujur padamu. Tapi aku belum bisa. Kasih aku waktu lebih lama. Tidak ada tipuan. Kamu juga mendengarnya. Fu Wanliang dan Shen Xiaorong hanya mencari cara untuk mendapatkan grup Fu. Mereka bukan orang baik. Aku mendengar Fu Wanliang ingin mengambil alih perusahaan itu dari pamanmu. Maafkan aku. Terlalu buru-buru mengingat. Qingqian, maaf ya. Hanya sesuatu yang tidak signifikan supaya urusan kita tidak terungkap. Oleh karena itu, faktanya, aku gak cinta sama suamiku. Aku cuma ngerasa dia orangnya baik aja. Lalu, aku suka sama siapa? Kamu dong. Terus. Kenapa bisa gitu? Iya, Ina. Waktunya minum obat nih. Afi. Qingqian, maaf banget. Semoga bisa tetap bersamamu 1 hari lagi. Shen Qingqian, kalau kamu tiba-tiba ingat kebenarannya nanti, terus aku harus gimana biar bisa ngadepin kamu? Kalau kamu ingat kalau aku yang ngebodohin kamu, ngebohongin kamu, apakah kamu bakal makin benci sama aku? Novel. Mau kemana? Minum sendiri itu nggak boleh. Aku ikut. Shen Qingqian. Mas, lo ngomong apa tadi? Shen Qingqian, lo bisa lupa terus enggak sih? Jangan benci aku, ya. Jangan pergi dari sisiku. Aku mau bilang, aku yang salah. Kamu jadi luka dan lupa segalanya. Aku penyebab semua ini. Om Tuan kecil. Qingqian, aku mau ngomong sesuatu. Kamu bisa maafin orang yang bohongin kamu? Mustahil. Aku nggak bakal maafin siapa-siapapun yang ngebohongin aku. Jangan ngomong lagi. Aku nggak pengen dengar itu. Kenapa rasanya?
Kenapa rasanya begitu akrab? Gimana tuh? Kingkian, kamu kok di kamarku? Aku juga nggak tahu. Tadi malam terjadi apa? Tinggi, kamu lihat Kingcian? Gimana tuh? Nanti ibu lihat, malu banget. Jangan sampai ibu tahu. Ma, aku nggak lihat Kingkian. Tinggi, tadi aku ke kamar Kingkian nggak ketemu. Tapi dengar suaranya dari sini. Kamu beneran nggak lihat dia? Lagi pagi-pagi. Aku nggak tahu kakak di mana. Lagian kamu cari dia buat apa? Tidak boleh masuk ke kamarku. Memang begitu. Aku pasti gila. Sebentar. Kenapa kukumu seperti ini? Cepat sekali. Mubuh. Aku kan sudah janji sama kakak ipar buat bantu dia. Jadi, bantu kakak ipar nyoba warna kuku baru. Oh, gitu ya. Kayaknya kamu makin dekat sama kakak ipar. Kenapa kakimu kayak gitu? Kok kayak kaki cewek ya? Aku kan lagi sibuk urusin kakak ipar, jadi jarang olahraga. Ototku jadi lemas. Beneran gitu? Jangan-jangan ada orang di bawah selimutmu ya? Angkat kaki kiri, angkat kaki kanan. Ibu, kok bikin aku kaget sih? Aku hampir mati takut. Kingkian bereaksi cepat. Kalau tidak hari ini, bisa berakhir buruk. Ya ampun, ternyata beneran kaki. Aku bakal telepon kakak ipar lagi. Kamu cepetan siap terus turun. Aku ada hal penting mau ngomong sama kalian. Hei, Kingkian, ayo cepat. Kingkian, ibu memikirkan semalam akan ajakmu kencan buta, akan mencarikanmu seseorang yang tepat. Tidak, aku menolak. Kamu menolaknya. Bu. Menurutku, kakak baru pergi kurang dari setahun. Cari kencan buta untuk kakak ipar. Kurasa ini tidak sesuai. Kamu ngerti apa sih? Kingkian, ibu sudah mengatur semuanya. Mari kita pergi kencan buta sore nanti. Lulusan terbaik dari luar negeri. I120. Kalau kamu bersama saya, anak-anak kita nanti pasti pintar luar biasa. Artinya, setelah bersama Anda, saya tak perlu repot lagi dengan apapun. Betul, menurut saya, seorang pria yang gagal membuat pasangannya mengandalkannya dalam kehidupan. Orang seperti itu di dunia, pria tidak berguna. Menjijikkan, tapi saya di sini. Meski kamu sempurna hari ini, tidak ada gunanya. Selain itu, duduklah. Betul sekali. Orang yang ahli memakai baju wanita. Kelihatannya biasa saja, tapi ternyata orangnya aneh banget. Pergilah sekarang. Menantuku jangan sampai disentuh olehmu. Tidak perlu dipikirkan. Lanjut. Saya pria yang sangat tradisional. Tidak banyak menuntut pada istri. Cukup tinggal di rumah dan merawat keluarga. Soal uang, jangan dipikirkan. Menurutmu, bisa kasih uang kalau aku di rumah ngurusin anak, berapa sih kamu bakal kasih per bulan? Di rumah nggak ada biaya lain, Rp500.000 dalam sebulan sangat cukup. Kalau masih kurang, aku pertimbangin tambah sampai 800. Sekarang orang jodoh itu aneh-aneh ya. Pria ini luar biasa banget. Orang kayak gini, siapa yang kasih nyali buat jodoh sama Kingkian? Mas, maaf banget. Maaf ya. Maafkan. Lo tahu posisi lo nggak sih? Aku pelanggan lo. Pelanggan tuh sama aja kayak Tuhan. Lo berani banget tuh merusak baju Tuhan. Maafkan. Langsung pergi. Bu, cowok ini emosi cepet banget. Aku juga merasa kalian nggak cocok. Yang aja saja. Mungkin. Lo malah ngejek aku ya?
kamu datang untuk kencan buta. Cantik sekali, cocok banget. Siang kita bisa seperti suami istri di luar, dan malamnya bisa jadi teman dekat seperti saudara. Tidak, kamu itu pria sejati. Kenapa kelihatan lemah lembut? Apakah kamu tertarik pada pria? Sudah jelas banget kok kamu masih belum sadar. Bodoh sekali kamu sampai umur segini. Aku punya banyak cerita gosip buat kamu. Kalau kamu bersama aku, kamu bakal dapat cerita gosip setiap hari. Cowok hari ini rasanya nggak akan sesuai ekspektasi. Ini pas banget sama yang aku mau. Qingqian, kenapa kamu? Kenapa, Qingqian? Pasti kamu lagi hamil. Ini luar biasa. Gak nyangka ada promo 2 dalam 1. Sekarang ortu aku bisa punya cucu. Hamil. Walaupun dia udah nikah legal sama abang, tapi mereka nggak pernah tidur bareng. Qingqian cuma pernah sama aku. Anak itu anakku. Aku pengen lihat. Kenapa marah padaku? Gimana caranya aku ngomong sama bos sama Qingqian? Qingqian bilang dia nikah kontrak sama Yuan Hang dan gak pernah tidur bareng. Gak mungkin dia hamil kalau gak ada cowok lain yang main mata sama Qingqian. Mungkin Qingqian kehilangan ingatannya karena terdampak oleh peristiwa ini. Aku benar-benar tak menyangka bahwa aku hamil. Anak ini pasti dari suamiku dan sekarang dia sudah pergi. Akan kubesarkan anak kita dengan penuh kasih sayang. Qingqian, dengarkan aku. Kami selalu ada untuk mendukungmu. Jika kamu ingin, biarkanlah bayimu lahir. Kalau kamu tidak mau lanjut, kami tetap mendukungmu. Ini adalah buah hatiku. Ini anakku yang sedang tumbuh. Ini juga keturunan keluarga Fu. Aku pasti akan melahirkan bayiku ini. Dia pikir bayi ini milik kakak. Aku harus menjelaskan semuanya padanya. Qingqian lupa karena aku. Anak itu milik kita berdua. Qingqian, aku ingin menjelaskan. Semua ini kesalahanku. Aku Tinggi. Qingqian, dengarkan aku. Tinggi menyesal tidak sadar dan gagal merawatmu. Bukan salah Tinggi, ini kesalahan ibuku. Seharusnya ibu tidak membawa kamu ke acara kencan. Kamu istirahat dulu, iya. Hari itu kamu mengaku salah. Katakan yang benar. Apakah itu benar? Kakak ipar dihina oleh orang lain dan kamu gagal menyelamatkannya. Makanya ini salahmu. Mama, bolehkah aku menjelaskan dulu pada kakak ipar? Dia sedang hamil dan tak tahan dengan tekanan, jadi sampaikan semuanya. Memang benar juga. Qingqian sedang hamil, dia pasti tak kuat mengetahui kebenarannya. Mama, aku bersalah tidak melindungi kakak ipar. Tapi kita wajib menjaga anak kakak ipar ini sebagai darah dari keluarga Fu. Kakak ipar pasti tidak akan marah. Perlu dikatakan, aku sudah tahu kok. Tapi urusan ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Beraninya menghina menantu keluarga Fu. Penjahat itu wajib ditangkap. Qingqian, maaf. Terima kasih. Terima kasih Paman atas kebaikanmu selama kehamilan ini. Kamu selalu ada saat kontrol. Apa yang sudah aku janjikan tidak akan mengingkari. Setelah kontrol selesai, nanti pulang kamu bisa makan yang mie segar dari pesawat. Paman, kamu baik sekali. Kamu harus ingat bahwa apa yang aku suka. Terima kasih, Pak Muda. Qingqian, karena kamu sudah kehilangan memori begitu lama, jangan pernah sadar lagi. Aku hanya ingin bisa selalu menemanimu dan anak-anak kita. Gak ngapa-ngapain. Bukan. Akhirnya bisa makan? Syukurlah. Aku tiba-tiba ingat. Semuanya aku bisa ingat lagi. Fu Pingdi, dasar brengsek penipu. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku mau bicara. Penyelidikan sudah sampai mana? Ayah anak itu adalah tuan kedua. Fu Pingdi, dasar hewan. Qingqian! Nyonya perawat, kakak ipar hilang. Apakah kamu melihat pasien dari kamar ini kemana? Baru tadi dia ada di sini.
kok bisa tiba-tiba hilang? Pasti dia sudah ingat semua. Dia pasti pergi bersama anaknya karena marah padaku. Aku harus mencarinya. Masih cari dia. Sudah ku tahu semua. Yang sakiti kakak ipar kamu. Fu Tingyi, bagaimana mungkin kamu melakukan ini dan tetap bisa melihat kakakmu? Aku baru sadar setelah begitu lama. Tingyi, kamu selalu menipuku. Kamu tak pernah benar-benar mencintaiku. Kau cuma memanfaatkanku untuk hilangkan racunmu. Bahkan berbohong padaku. Aku lupa semuanya. Kamu paksa aku melahirkan. Tingyi, aku sangat benci padamu. Aku serta anak itu. Tak mau jumpa lagi. Ibu, aku harus cari King Qian. Apakah kamu lihat seorang ibu yang bawa bayi? Belum ada. Ini salahmu. Kenapa semua ini bisa terjadi? Mengapa King Qian pergi? Sekarang dia pasti enggan bertemu denganmu. Ibu, izinkan aku cari dia. Aku ungkapkan fakta sekarang. Feng Qian, itulah tubuh Phoenix. Apa maksudmu? Satu-satunya penyelamatmu itu adalah King Qian. King Qian keliru, aku memang memanfaatkannya. Tapi ada alasan lain. Dulu aku sudah temukan cara untuk menjaganya tetap hidup. Sudah lama saya mencintai. Anak itu juga anak kami dan King Qian. Tolong izinkan saya bertemu dengannya. Saya harus mengklarifikasi apa yang salah. Siapa sangka King Qian menyelamatkanmu. Dia juga melahirkan anak dari keluarga Fu kita. Fu Tingyi, kamu harus segera menemukan dia dan anaknya. Kalau tidak, aku tak akan bertemu kamu lagi dan tak akan memaafkanmu. Ibu, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukannya. Nyonya Shen, Tuan Muda kami sudah membeli rumah tetangga Anda dengan harga mahal. Dari sekarang, kedua rumah ini sekarang milikmu. Mereka tidak akan menggangguimu lagi. Tapi saya tidak kenal dia. Kenapa dia berbuat baik padaku? Dia memaksaku menikahinya. Karena Tuan Muda, tubuhnya terkena racun naga, hanya tubuh Phoenixmu yang bisa menyembuhkannya. Kalian harus tidur bersama. Kalau tidak, Tuan Muda tidak akan hidup sampai bulan depan. Mengapa diamkan dia? Mengapa tutupi kebenaran? Apa rahasia besar yang kamu sembunyikan? Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan! Fu Tingyi, kamu sembunyikan kebenaran. Inilah rahasia yang sebenarnya. Hati ini hancur. Fu Tingyi, kenapa aku menyesal bawa kamu? King Qian, di mana kamu? King Qian, tak mau ampuni aku. Seseorang telah mencuri foto Nena. King Qian pasti pernah di sini. King Qian! Fu Tingyi, brengsek. Keponakannya sendiri ia patahkan tulangnya. Sungguh sangat tidak masuk akal. Fu Tingyi terlalu kejam. Cederanya butuh waktu 100 hari untuk pulih. 1 tahun kami sembuh. Keluarga Fu yang besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Astaga, semuanya berantakan. Dokter, apa yang terjadi pada keluarga Fu? Aku sama sekali tidak mengatakannya. Kalian pasti salah mendengar. Rumah sakit kami punya aturan soal privasi pasien. Dokter,
Kami kan tidak asing. Pacarku juga dari keluarga Fu. Keluarga Fu hanya sedikit orang. Bagaimana bisa kalian seenaknya bicara? Nanti kalau gini, sembarang orang di jalan aja bisa klaim dirinya keluarga. Dokter, saya memang keluarga Fu. Itu tidak dihitung bocor rahasia. Membocorkan rahasia medis. Beginilah keadaannya. Bu Shen yang dulu dibawa sama Mas Futuh, dia lagi hamil. Hamil? Kan dia lupa ingatan. Dia emang lupa ingatan, tapi emang beneran hamil. Periksa kehamilan rutin sama Mas Fu yang selalu ikut. Mas Fu emang udah banget sayang sama kakak iparnya. Tapi entah kenapa, Bu Shen kabur bawa anaknya setelah lahirin. Kenapa dia kabur setelah melahirkan? Waktu pergi padahal kondisinya masih lemah banget. Kayaknya ada masalah serius. Oke dokter, aku ngerti. Lanjut aja ceritanya, Mas Bro. Kalau aku kasih tahu, jangan disebar-sebar ya. Ngerti. Aku dengerin di depan pintu tadi. Katanya Bu Shen. Ingatannya balik, mungkin ada masalah. Pasti ada masalah sama Mas Fu. Dokter, kenapa Anda berpikir begitu? Reaksi Tuan Fu membuat saya yakin akan hal ini. Tuan Fu dulu benar-benar bersedih. Dia terus-menerus bilang itu salahnya dan ingin mencari kembali Nyonya Shen serta anaknya. Saya hanya tahu sebanyak ini, jangan sampai kalian memberitahunya pada... Oke, jangan khawatir. Sekarang saya mengerti. Tentang Shen Qingqian, saya sudah pernah memberitahu. Fu Tingyi tidak serius mencintai Shen Qingqian. Dia cuma dimanfaatkan saja. Dokter barusan menyebutkan itu. Setiap pemeriksaan kehamilan Shen Qingqian, Fu Tingyi selalu ada di sisinya. Menurut saya, dengan dia, paman muda saya pasti sudah jatuh cinta padanya. Jika demikian, paman muda tersiksa. Berdasarkan waktu tersebut. Anak Shen Qingqian ini adalah anak Fu Tingyi. Betul sekali. Selama kita bisa menguasai Shen Qingqian dan anaknya, memanfaatkan mereka, bertransaksi dengan Fu Tingyi. Menurutmu, apakah Fu Tingyi akan menyerahkan grup Fu? Menyerahkannya tanpa ragu. Jangan buang waktu, segera cari Shen Qingqian. Ayo pergi. Kakak senior, terima kasih telah melindungi rumah nenek. Menikah denganku. Semua kebaikan yang kamu tunjuk aku tidak akan lupa. Aku bersalah padamu. Dulu aku pernah mencintai adikmu, Fu Tingyi. Bahkan melahirkan anaknya. Fata, kamu adalah orang baik. Namun adikmu bukan orang baik. Dia adalah orang jahat sejati. Sejak awal hingga akhir. Dia memanfaatkan aku. Jangan khawatir, kakak. Walaupun aku membencinya, kebaikanmu padaku, aku tidak akan melupakan. Ini kemungkinan. Ini pertemuan terakhirku denganmu. Fata, hari ini aku ucapkan selamat tinggal. Aku akan pergi dari sini. Aku sendiri juga tidak tahu. Aku akan kembali. Qingqian, di mana kamu sebenarnya? Aku berharap kamu bisa muncul di hadapanku dan menjemaskan semuanya. Aku tidak bisa menerima kehilanganmu. Qingqian, aku akan pergi. Ini benar-benar menjengkelkan. Aku baru saja pergi ke rumah Shen Qingqian, tapi tidak menemukannya. Wanita yang baru saja melahirkan dan membawa bayi, kemana dia? Ya, kemana Shen Qingqian bisa pergi? Mereka ingin menangkap anak kecil dan Shen Qingqian untuk ancaman, tapi tak dapat menemukannya. Benar. Ada satu tempat yang aku tahu dia pasti akan pergi. Kakak sendiri. Selamat tinggal. Salju. Benar. Hei, sepupuku yang baik. Kamu mau kemana? Kalian berdua. Kalian datang untuk apa? Qingqian, kamu sudah jadi ibu. Kenapa bawa anakmu kemana-mana begitu? Kamu benar-benar bikin kami susah cari. Kalau bukan karena aku ingat suamimu sudah mati, aku nggak bakal repot-repot nyari kamu.
Mau lihat apakah kamu bakal muncul atau enggak. Emang susah banget dicari. Sensia orang, kamu nyari aku buat apa? Kalian mau ngapain sebenarnya? Kita mau apa? Kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Kalian berdua kayak tikus yang cuma bisa sembunyi-sembunyi di gelap. Aku gimana mungkin tahu kalian mau ngapain? Shen Qingqian, tujuan kami sudah jelas. Kami pengen kuasain grup Fu soal ini. Kamu pasti lebih ngerti daripada kita. Kamu tahu nggak? Sekarang Fu Tinggi lagi nyari kamu di mana-mana. Dia udah tahu lama, anak yang digendongan kamu itu anak dia. Meskipun dia nggak ada perasaan sama kamu. Tapi anak digendongan kamu. Lagian, dia anak warga Fu. Kalian dapat info dari mana? Siapa yang memberitahu kalian? Siapa yang memberitahu kami? Jangan campur tangan. Shen Qingqian, kau pasti tahu, keluarga Fu kami sering menghadapi masalah keturunan. Kalau Fu Tinggi tahu kamu bawa anak dan dia berhasil menemukannya, menurutmu apa yang akan terjadi? Dia pasti akan mengambil anakmu kembali. Fu Tinggi, kamu benar-benar berniat merebut anakku. Kamu memang tak segan melakukan apa saja demi dirimu sendiri. Tapi aku tidak akan biarkan dia berhasil. Anak ini milikku. Tidak ada hubungannya dengannya. Hari ini juga aku akan pergi dari kan aku beri kesempatan dia menemukanku. Aku tidak akan biarkan dia merebut anakku. Sekarang bukan soal kamu setuju atau tidak. Karena sekarang sudah dalam kendali kami. Kami akan memanfaatkanmu. Kami akan tukar kamu dan anakmu dengan Fu Tinggi. Shen Qingqian, apakah kamu berniat melawan kami dengan pisau? Atau menurutmu kami akan takut? Jangan lupa, sekarang kamu cuma ibu baru melahirkan. Menurutmu, kami tidak takut padamu. Kenapa harus pisaunya ini? Untuk melawan kalian. Shen Qingqian, kamu sedang melakukan apa? Kau gila? Aku peringatkan kalian. Kalau kalian maju lagi, aku langsung bunuh diri di depan kalian bersama anakku. Saat Fu Tinggi datang, meski ada 2 jenazah, kalian takkan dapat grup Fu. Qingqian, coba lihat. Baru aja melahirkan, kan? Sebagai ibu baru tanpa uang. Nanti kamu bakal gimana ngurusin anakmu? Kami hadir untuk bantu cari solusi. Qingqian, jangan terburu-buru. Kalau kita kerjasama, pura-pura terkendali oleh kami akan ancam Fu Tinggi, lalu grup Fu jadi milik kami. Saat itu tiba. Kami kasih uang lagi, kamu bawa uang dan anak pergi. Ini kan menang-menang. Jangan bohongin aku di sini. Bekerja sama dengan kalian mustahil. Kalau grup Fu sudah kalian dapat, kalian pasti abai sama hidup matiku dan anakku. Terima tawaran atau terima hukuman. Kalau sudah begitu, jangan salahkan kekasaran saya. Beraninya kalian berdua. Beraninya menyakiti Qingqian dan anakku. Qingqian, kamu baik-baik saja. Dia sudah pergi, tapi ada berita untukmu. Saya yakin Anda akan sangat tertarik. Ketika Anda belum datang, Shen Qingqian sudah bekerja sama dengan kami. Mungkin dia tidak ingin melihat Anda. Dia bersedia melihat kami. Betul, Pak Fu. Coba pikirkan sendiri, berapa biaya yang dibutuhkan untuk merawat seorang anak? Dari mana Shen Qingqian punya uang? Berikan uang kepada kami akan menyerahkannya pada dia. Apakah menurutmu saya akan percaya perkataanmu? Pergilah sekarang. Qingqian! Saya tahu Anda masih di sini. Keluar dan bicaralah jelas. Tidak bisa kehilanganmu dan anak ini. Maya, memang benar. Saya tak akan percaya sepatah kata pun darimu lagi. Dari mulanya hingga akhirnya, semua sedang terbakar. Tertawa. Sekarang situasinya begitu, bagaimana bisa? Sangat buruk. Coba tersenyum. Nanti aku bilang. Sampai jumpa. Tuan Chang. Bu Shen, kenapa kamu datang ke sini? Astaga. Bu Shen, cepat berdiri. Ini tidak pantas. Si kecil ini. Tuan Chang, terima kami, ibu dan anak. Kalau saya tidak keliru, anak ini pasti anaknya Tuan Fu.
Tak pernah kubayangkan kamu benar-benar selamat, lalu melahirkan anak dengan aman. Kamu datang ke sini. Apakah Pak Fu tahu soal anakmu? Ini memang anak Fu Tingyi. Tapi dia yang menipuku duluan. Dari awal sampai akhir dia cuma memanfaatkanku. Jangan. Anakku tidak akan pernah mengakui dia. Dia hanya anakku, Shen Qingqian saja. Tak mau bertemu dengannya lagi. Tuan Chang, kemanapun kami pergi dengan kemampuan Fu Tingyi, dia pasti akan menemukan kami. Hanya bisa mengandalkanmu. Dulu kalau aku tidak menipu Pak Fu, Shen Qingqian takkan sampai begini. Dia berhasil bertahan hidup. Datangnya dia ke sini adalah kesempatan Tuhan agar aku bisa menebus kesalahanku. Kedatanganmu adalah hubungan baik. Lagi pula, anak ini adalah keturunan keluarga Fu. Keluarga Fu berbudi padaku. Saya harus merawat kalian. Master Zhang, walaupun anak ini keturunan keluarga Fu, namun aku tidak ingin dia ada hubungannya dengan Fu Tingyi. Mohon bantu saya, jangan beritahu dia. Tenang saja. Kamu tak mau bertemu dia, maka saya akan menghormati keinginanmu. Tinggal saja di sini dengan damai. Terima kasih, Master Zhang. Master Zhang, semua salahku. Aku gagal menjelaskan pada Qingqian, sehingga dia salah paham. Aku bersalah kepada Qingqian. Terlebih bersalah kepada anak. Fu Tingyi, kamu menyembunyikan kebenaran dan menipuku. Rencanamu, korbankan aku demi dirimu. Aku takkan pernah memberimu ampun. Semua ini sudah ditakdirkan oleh nasib. Hubungan datang dan pergi seperti air. Nasib habis, memaksa tak berguna. Jika nasib belum usai, akan bertemu lagi. Kita pasti bertemu lagi. Beliau sang guru. Apakah benar-benar ada kesempatan untuk bertemu kembali? Ketulusan bisa memecahkan batu. Jika kamu sungguh-sungguh tulus, mungkin di suatu hari nanti, peluang untuk melanjutkan hubungan masa lalu. Memaksa hanya akan sia-sia. Nyonya Shen mungkin tak mau bertemu. Hanya akan membuatnya membencimu lagi. Dengan hati yang penuh ketulusan, bahkan batu pun bisa terbuka. Aku sudah paham. Dia saat ini tidak bersedia memaafkanku. Meski aku pergi menemuinya sekarang, hanya menambah kesedihannya. Yang bisa kulakukan, menunggunya di tempat ini hingga dia akhirnya memaafkanku. Dia akan datang sendiri. Dari 1995, hanya kita berdua. Fu Tingyi, selama sisa hidup kita, jangan sampai bertemu lagi. Nyonya Shen, sepertinya Tuan Fu tidak akan kembali. Tinggal saja dengan tenang. Dulu Anda mengatakan, tulus bisa lelehkan hati terkeras. 5 tahun sudah berlalu, tapi Qingqian masih belum mau bertemu denganku. Dia tetap tidak mau memaafkanku. Aku tak tahu kabar Qingqian dan anaknya. Bos Fu, ada beberapa hal. Jangan dipaksakan, kadang tidak ada kabar adalah kabar baik. Nyonya Shen tinggal bersama anak jauh dari sini. Kamu harus mulai hidup baru dan melepaskannya. Aku dan Qingqian sudah bersama lama, melepaskan itu sulit. Mudah apa, dia saja tidak mau kembali. Dia belum bisa maafkan aku. Pakar, kenapa begitu memaksakan? Aku yang menyakiti Qingqian. Aku mencintai Qingqian. Hati aku tak akan damai sampai dia kembali. Namun, Anpan, si kecil ini kok bisa keluar sekarang? Bagaimana aku jelaskan ini pada Nyonya Shen? Bukan. Ada apa dengan si kecil yang tampak cemas? aku mau cari papaku. Bisa bantu aku? Tidak tahu di mana papamu. Tetapi kepalamu berdarah. Mari kita pergi ke rumah sakit dulu. Kalau kamu nggak kenal ayahku, jadi ayah aku yuk. An-an saya, sekarang kita harus berbuat apa? Menjadi ayah itu nggak sembarangan, tapi
Kenapa kamu pengen aku jadi ayahmu? Karena Om itu ganteng banget. Itu yang An lihat. Paman ganteng banget. Sudah 5 tahun berlalu. Kalau dulu King Kian gak bawa anak-anaknya pergi, anak-anak kita sekarang mungkin bakal kayak si kecil ini. Panggil aku papa di sini. Om rasa ayahmu pasti gak mau kamu cedera. Ayo ke rumah sakit dulu. Kalau kamu udah sembuh, nanti aku antar cari ayahmu, ya. Aduh, aku. Darah memang ikatan spesial. Hidup memang kadang gak terduga. Ini semua rencana Tuhan. Nanti kalau jalan hati-hati ya, jangan sampai terjatuh lagi. Om, aku paham. Pertama kali turun gunung, dunia luar benar-benar bagus banget. Ini pertama kali kamu turun gunung. Kamu tinggal di gunung sebelumnya? Iya, Mama nggak pernah bawa aku turun gunung main-main. Ini baru tahu, rumah di sini tinggi banget, mobil di jalan juga banyak banget. Om, apakah sekarang Anda bisa bantu saya cari ayah? Kepala saya sudah baikan. Kamu tahu nggak siapa nama ayahmu dan di mana alamatnya? Aku nggak pernah ketemu ayahku. Ibu juga nggak pernah cerita soal ayahku, jadi aku nggak tahu. Telepon dari ibu. Pasti karena aku diam-diam turun gunung dan diketahui ibu. Cepet angkat telepon, jangan bikin ibu cemas. Mu, Kamu kabur kemana? Ibu udah panik banget loh. Mu, aku aman kok. Udah ketemu ayah. Jangan ngomong seenaknya, nak. Ini Ibu An, dia nggak sahu hati bentur kepala waktu main sendiri. Pas lihat dia masih kecil, aku langsung bawa ke rumah sakit. Dia mungkin punya gangguan pembekuan darah. Tenang aja, luka dia udah kubalut. Nanti aku antar pulang. Ribet. Pasti karena ibu marah, jadi langsung nyerahin telepon aku. Ong, bisa nggak anterin aku pulang? Nanti ibu tambah marah. Suaranya, suara mirip Fu Tingyi. Pak Jang, kok bisa Fu Tingyi yang bawa An? Dia tuh ketemu Fu Tingyi gimana? 5 tahun udah lewat, cuma bisa bilang ini nasib. An anaknya Bos Fu. Hubungan keluarga tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Maaf, Antan hanya anakku sendiri. Seumur hidupku, aku tak mau An berhubungan dengan Fu Tingyi. Nyonya Shen, An tak pernah mengenal ayahnya sejak kecil. Sekarang dia sudah besar dalam hidupnya. Dia butuh sosok ayah. Jangan biarkan masalah kalian memengaruhi ini. Jangan putuskan hubungan emosional anak. Apakah kamu mengerti? Sudahlah, saya hanya bicara begitu saja. Untuk cara melakukannya, ikuti kata hatimu saja. Namun, Nyonya Shen, cinta seorang ibu dan ayah untuk pikirkan masa depan anak. An butuh ayah. Kamu lebih tahu dari aku, kan? Terima kasih, Om. Saya sudah sampai di rumah. An, kamu tinggal di sini sejak awal, ya? Iya, aku dan Mama selalu tinggal di sini. Tuan Zhang, kapan Anda menerima seorang ibu dan anak secara diam-diam? Ayah, Om, Mama ada di dalam. Guru, saya sudah pulang. Kamu yang nakal, akhirnya pulang juga. Kapan Anda diam-diam? Tuan Zhang, mengambil ibu dan anak. Kenapa tidak bilang padaku? Bogo, bagaimana aku jelaskan ini? Ini bukan sesuatu yang serius, kan? 2 tahun lalu, mereka datang padaku. Aku lihat wanita itu membawa anaknya, tak punya apa-apa, tidak memiliki uang sama sekali. Hidup sulit, jadi aku beri tempat tinggal. Itu salah, Tuan. Anda selalu mengajarkan kejujuran, tapi kenapa Anda berbohong? Berbohong? Bukan 2 tahun lalu, saya sudah tinggal di sini sejak kecil. Sudah 5 tahun lamanya. 5 tahun? Anan, ceritakan pada Om, umurmu berapa sekarang? Saya umurnya 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun? Namamu lengkapnya apa? Apa nama keluargamu? Namaku Shen Anan. Sen Anan. Sen King Kian. Oh, jadi begini ya. Sekarang aku mengerti. Ini semua karena kesalahanku. Kamu mirip dia, aku nggak sadar. Omonglah. Di mana King Kian? Si tua bangsat ini
Kau semua rahasia keluar ya? Qingqian! Qingqian, kamu di sini! Tuan Shang, kamu udah bikin aku pusing banget. Pak, dia bohong sama kamu. Anan, aku bukan ommu, aku papamu. Luar biasa. Paman ganteng itu ternyata beneran ayah Anan. Papa, ayo cari mama sekarang. Kamu tahu mama di mana nggak? Aku tahu kalau mama lagi nggak mood. Dia biasanya jalan-jalan di taman dekat situ. Ayo kita cari sekarang. Mama, kamu di mana? Aku sama papa cari kamu nih. Qingqian, kamu di mana? Keluar aja, kita klarifikasi ini. Papa, kenapa kamu ninggalin aku sama mama? Kami tinggal di gunung 5 tahun. Anan, papa nggak pernah mau ninggalin kamu sama mama. Cuma, papa selalu pengen nyerahin sama mama, tapi mama malah kabur terus. Sekarang aku ngerti. Jadi aku punya cara. Apa caranya? Berpura-pura sakit. Berpura-pura sakit. An-an, ada apa denganmu? An-an. An-an memang selalu pintar dan nakal sejak kecil. Apakah dia dan Fu Tingyi? Apa trik kecil mereka? An-an, rencana inikah yang kau maksud? Apakah ini kurang berhasil? Ibumu belum muncul. Bagaimana seharusnya kita berpikir? Ini hadiah untukmu. Makan saja. Ada masalah. Apakah ini benar-benar nyata? Ah! An-an. Pak Fu, kenapa anak ini tidak ada masalah? Tuhan, kenapa anak ini berubah? Kondisinya sangat darurat, harus langsung dibawa ke ruang operasi. Dokter, apa kabar An-an? An-an, jangan bikin ibumu cemas. Di mana yang sakit? Hah? Dokter! Akhirnya, Qingqian datang juga. Fu Tingyi, kenapa dengan An-an saya? Cepat bicara! Ibu, aku baik-baik saja. An-an, kamu berani menipu aku bersamanya? Ibu, aku tidak bermaksud menipumu. Ayah bilang ada salah paham. Bisa diselesaikan. An-an, mari pulang. Kami tidak punya masalah apapun. Ibu, tolong maafkan ayah. Baik tidak, teman-teman sekelas An-an. Semua teman punya orang tua, kecuali An-an. Mereka selalu bully aku, tapi aku tak pernah bilang. Ibu, aku rindu ayah. Jangan biarkan masalah kalian. Jangan hilangkan kasih sayang. Ngapain? Qingqian, dengerin aku dulu. Masalah lama. Temi, kami nggak ada masalah. Nggak usah dijelasin lagi. Qingqian, kamu masih nggak mau maafin aku ya? Fu Tingyi, dulu aku sungguh mencintaimu dan ingin menyelamatimu. Namun kamu memang brengsek dari awal sampai akhir. Kamu selalu memanfaatkanku, bahkan dengan mengorbankan hidupmu demi aku. Inilah yang sebenarnya terjadi. Apalagi yang bisa kamu bicarakan? Qingqian, aku mengakui awalnya aku punya pikiran seperti itu, tapi aku sadar. Kamu malah berdoa untukku. Karena kamu disakiti di kantor. Sekarang aku tahu kamu sangat baik. Aku sungguh-sungguh telah mencintai. Kamu berani kata cinta padaku? Ya, milikmu. Apakah ini artinya aku harus mati demi kamu? Cinta Fu yang begitu dalam. Aku tak sanggup menerimanya. Qingqian, jangan tinggalkanku. Dulu aku sudah menemukan cara agar kamu tidak mati, tapi aku tidak yakin apakah caranya benar atau kalau diberi kesempatan lagi, meski aku harus mati, aku tak akan biarkan kamu mengambil risiko. Paul, meski benar apa yang kamu katakan, sekarang aku mau tanya kamu, apa maksud salib itu? Kenapa kamu berikan salib yang menghalangi ingatanku kembali? Qingqian, kamu sudah tahu semua ini. Kalau saja salibnya tidak lepas saat saya melahirkan dulu. Kamu mau menutupi ini sampai kapan? Apalagi yang bisa kamu bicarakan? Qingqian, ini kesalahan bodoh saya. Aku khawatir kalau kamu bakal pergi setelah ingatanmu kembali. Aku brengsek. Kamu bisa pukul aku, caci aku, tapi aku mohon jangan tinggalkan aku. Tidak perlu lanjut. Seumur hidup aku nggak akan maafin.
An, ayo pulang sama aku. Ma, Pa udah nyadarin salahnya. Memaafkan Pa dong, ya. Kamu juga nggak mau dengerin Ma ya? Ma, anak-anak di Tika tuh punya ayah dan ibu semua. Cuma An aja yang nggak punya. Mereka bilang aku anak liar. Kingkian, lihat ini. An udah masuk SD. Anak kecil ngomong apa adanya. Kalau anak-anak lain tahu An gak punya ayah sejak kecil, mereka pasti akan ngebully An. Meski kamu gak maafin aku, pikirin An dong. Fu Tinggi, aku sendiri bisa menjaga An dengan baik. Jika ada anak lain yang menyakiti An, saya pasti akan bicara dengan orang tuanya untuk meluruskan masalah ini. Kingkian, apakah kamu bisa menjaga An seumur hidup? Sejak kecil, anak-anak dari keluarga satu orang tua selalu menginginkan keluarga An butuh ayah. Aku pun tak bisa hidup tanpamu. Tidak. Bu, apakah Ibu setuju? Saat ini, aku belum tahu harus bagaimana. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Anan, ayo kita pulang. Ayah, tenang saja. Aku akan selalu menghubungimu. Aku akan mencoba membujuk ibuku. Kingkian, pada kesempatan kali ini, haruslah kamu memaafkanku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Istirahatlah dulu. Ibuku ingin sendiri sebentar. Ayah. Ibu membawa aku ke tempat guru besar. Cepatlah cari kami. Ayah sudah siap. Berangkat sekarang cari kalian. Oke, Ayah. Anan akan menunggumu di sini. Fu Tinggi, kenapa kamu tiba-tiba muncul di hadapanku sekarang? Apa yang harus kulakukan? Itu salah. Bu Shen, semua tergantung pada keputusan hatimu. Kadang-kadang sulit untuk memahami perasaan diri sendiri. Guru Kang, saya bingung harus bagaimana. Saya merasa sangat tersiksa, tapi hatiku berkata, saya tak bisa memaafkannya. Kingkian, apakah kehadiran saya membuatmu menderita seperti ini? Bu Shen, coba abaikan segala hal yang mengganggu. Coba lepaskan kenangan buruk dengan Fu Tinggi. Tanya hatimu saat melihat Fu Tinggi. Apakah kamu masih mau dia di dekatmu? Kenangan lama, seperti duri di hati, terus menyakitiku. Saya tak bisa melupakannya. Bu Shen, ini bukan sepenuhnya salahnya. Ini dimulai karena saya ingin membalas budi keluarga Fu. Sejak awal, saya tidak jujur kepadanya. Semua kesalahanku. Menunggumu 5 tahun. Aku yakin dia tulus padamu dan kamu pasti bisa merasakannya. Belum lagi, An 5 tahun akan masuk sekolah. Bisakah kamu tega melihatnya hidup tanpa kasih sayang ayah? Semua yang dikatakan Fu Tinggi memang benar. Dia tidak menipuku. Jika ada yang salah, itu semua karena aku. Kalau aku tahu awalnya, situasi ini akan membuatmu terlalu terlibat. Masalah lama sudah saatnya untuk dilupakan. Aku akan memikirkan. Tidak mungkin dilakukan. Kingkian, sekarang kita sudah tidak bermasalah lagi. Kapan kamu mau memaafkanku? Berubah. Ibu, kenapa mata ibu memerah? Apakah ibu sedih? Aku benar-benar merasa. Ahli tadi benar. Lupakanlah masalah-masalah lama itu. Bisa tidak kamu memaafkan ayah? Ini urusan antara ibu dan ayah. Ibu pernah bilang anak kecil tidak boleh ikut campur. Ibu, aku sudah besar sekarang. Aku paham soal-soal orang dewasa. Aku bisa merasakan ayah sangat mencintaimu. Berikan ayah kesempatan lagi, ya? Betul. Kingkian, aku milikmu seumur hidup. Maaf atas kesalahanku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jika kamu tetap tidak mau pulang bersamaku seumur hidup, mari kita tinggal di sini untuk selamanya.